memiliki kasih yang mau berkorban. Pertama-tama, kasih itu adalah identitas kita. Kalau Bapak Ibu orang Kristen nggak punya kasih, berarti Bapak Ibu bukan orang Kristen, bukan pengikut Yesus. Seorang pengikut Yesus, seorang yang mengaku dirinya Kristen, seharusnya dia memiliki kasih, karena kasih itulah yang menjadi identitas kita. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan inilah perintah. Ini bukan sekedar nasihat moral, tetapi perintah langsung dari Tuhan Yesus kepada murid dan juga kepada kita semua. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengaku pengikut Yesus, Bapak Ibu mengakui bahwa kita orang Kristen, kita mengakui mengikuti Yesus Kristus, tanda kita, identitas yang bisa dikenali orang adalah kasih. Kalau kita punya kasih, orang akan tahu bahwa Bapak Ibu pasti orang Kristen. Kasih adalah tanda bahwa kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu nggak sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, Bapak Ibu nggak akan pernah punya kasih. Karena apa? Dunia mengenal kasih yang bersyarat. Pertama-tama, kalau kamu mengasihi saya akan mengasihi kamu, saya akan menghargai kamu. Yang kedua, di dunia itu akan mengasihi jika dibalas. Kalau Bapak Ibu berbuat baik kepada saya balas dengan kebaikan, itulah kasih duniawi. Kalau kita masih melakukan hal seperti itu, ya kita sebenarnya bukan orang Kristen. Kita baik kepada orang yang baik kepada kita baik kepada orang yang kira-kira nanti menguntungkan kita. Itu kasih dunia. Nah, kalau di dalam kehidupan Bapak Ibu, di dalam hati Bapak Ibu masih ada kasih yang seperti ini, sebenarnya Bapak Ibu sama aja sama orang-orang dunia. Namun kasih yang diajarkan Tuhan Yesus itu berbeda. Kasih itu aktif. Kasih itu kita yang harus bergerak, kita yang harus memulai. Wah, Bapak Ibu seneng atau nggak seneng sama orang itu, sama seseorang, sama tetangga, sama teman, sama anak, atau siapapun itu kita nggak suka, tapi Tuhan bilang kita harus mengasihi, ya udah mengasihi saja, baik saja. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita bahwa kita harus rela memberi, walaupun orang itu pelit kek, orang itu nggak pernah nolong kita kek, tapi kalau kita mau ngebantu, mau ngasih, ya kasih aja. Itulah kasihnya orang Kristen. Yang selanjutnya juga, kasih nggak berpusat pada diri sendiri. Kita nggak berpikir kalau kasih Kristus itu, kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu, dia nggak akan berpikir saya untung apa enggak sih. Kalau saya nolong dia, kalau saya baik sama dia, untungnya buat saya apa sih? Orang Kristen, pengikut Kristus dan Tuhan Yesus sendiri ajarkan bahwa kasih kita itu nggak seperti itu. Karena Tuhan bilang mengasihi, ya udah kita mengasihi aja. Banyak orang yang bisa ngomong saya mengasihi kamu, tapi buktinya itu yang akan sulit. Karena manusia, dimanapun manusia, yang namanya manusia itu selalu memikirkannya adalah itu nguntungin saya apa enggak sih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali Tuhan Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan Yesus itu apa sih? Ya mengasihi saja gitu. Mengasihinya gimana nih? Suatu kali gini Bapak Ibu, ada cerita, kan sekarang lagi musim hujan nih, banjir. Kemarin hari Jumat saya nggak bisa berangkat kerja karena banjir, di mana-mana jalan susah, motor saya susah masuk gitu kan. Akhirnya dalam musim hujan seperti ini, nah di suatu kali ada peristiwa waktu lagi hujan, orang pada berteduh di halte bus. Ada yang bawa payung, ada yang pakai jaket hujan dan lain sebagainya. Tiba-tiba dari kejauhan ada seorang ibu yang jalan di tengah hujan karena dia nggak punya payung, nggak punya mantel juga, lagi bawa barang berat, Bapak Ibu. Terus orang-orang yang di halte itu cuma bilang, aduh kasihan banget sih tuh ibu. Nggak pakai payung lagi, bawa barang berat lagi, hujan-hujanan, kasihan banget sih, kok nggak ada yang nolong, anaknya pada kemana sih, kok nggak punya anak apa ibu itu gitu. Jadi semua orang di halte itu komentar gitu. Atau ada yang komentar malah bilang, udah tua bukannya ngadem kayak neduh kayak atau apa, malah hujan-hujanan, ada yang ngomong kayak gitu. Bapak Ibu, ada banyak orang bilang kasihan, ada banyak orang aduh sayang banget ya, harus dibantu tuh, ditolong tuh orang kayak gitu. Tapi nggak banyak orang yang mau bergerak untuk nolong. Nah tiba-tiba ada anak muda
lari-lari nyamperin tuh ibu terus ngasih payung. Bu, payungan ibu. Terus anak muda itu ngangkat barang yang dibawa sama ibu-ibu ini sampai ke halte bus. Terus ada orang komentar, bego banget sih, dia hujan-hujanan bela-belain buat nolong orang, bukannya dia mayungin orang itu terus segala macam. Tapi ini yang diajarkan Tuhan, Bapak Ibu. Kasih itu seperti itu. Walaupun saya rugi, asal saya bisa nolong orang ini dan itu merugiin saya nggak apa-apa, karena itu yang diperintahkan Tuhan. Itu yang diperintahkan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Perintah Tuhan Yesus dalam konteks ini apa? Kasihilah sesamamu. Itu perintah Tuhan Yesus, bukan perintahnya Ko Andi, bukan perintahnya Bu Susan. Itu perintahnya Tuhan Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu, pertanyaan sekarang kita mengasihi Tuhan Yesus atau enggak? Kalau kita cuma bilang kasih, buktinya apa? Mau gak kita menuruti perintahnya? Bagaimana cara menuruti perintah yang menjadi teladan? Memiliki kasih yang aktif, kasih yang bertindak duluan, kasih yang mau berbuat, bukan sekedar ngomong, bukan sekedar diskusi. Banyak orang mudah berkata, aduh kasihan, banyak orang yang gampang berkata kita peduli dan lain sebagainya. Ini gambar ilustrasinya si ibunya kayak gitu. Bapak Ibu, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar mau berkorban, mengorbankan waktunya buat orang lain. Kadang-kadang saya suka ditelepon. Kalau ditelepon sama pendeta kita, ngomongnya bisa setengah jam, bisa 1 jam, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita suka kesel, tapi ketika kita mengingat kasih Tuhan, ya sudah, nggak mau kita harus ladeni. Karena Tuhan bilang kasih itu bukan sekedar ngomong saya mengasihi, harus rela mengorbankan waktu. Saya karena mengasihi Tante Sun, saya karena mengasihi Ko Andi, dia telepon, Pak Pendeta besok mau ke gereja, saya jemput. Kalau nggak sih ngapain, naik Grab aja bisa kok. Orang Ko Andi duitnya banyak kok, kontrakannya aja banyak banget gitu. Tapi karena Tuhan bilang kasihilah, bertindak. Mengasihi itu bukan sekedar ngomong gitu. Sediakan waktu, mau mengorbankan tenaga, bahkan rela. Kita nggak nyaman nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa membuat orang senang. Bapak Ibu pernah nggak kita gini, ketemu sama orang ini nyebelin kita, bikin kesel gitu. Dia datang ngomong terus sama kita, kita udah nggak enak, udah gelisah. Tapi karena Tuhan bilang kasih itu salah satunya juga, walaupun kita merasa nggak nyaman, walaupun kita merasa nggak enak, ya udah sapa aja. Pagi-pagi ketemu Ibu Meti lari-lari mulu, mau disalamin juga lari-lari mulu, tapi ya udahlah gitu. Tetap samperin Bu Meti apa kabar gitu kan. Karena saya mengasihi, Tuhan bilang mengasihi. Bapak Ibu Saudara, disitulah perbedaan kasih kita dan kasih orang Kristen. Kasih orang Kristen itu kalau kamu baik sama saya, kalau Bu Susan senyum sama saya senyum. Ya Pak Benardi. Kalau dia gak senyum, udah saya nggak mau senyum. Ngapain gitu, rugi. Pagi-pagi udah sikat gigi pakai Pepsodent biar senyumnya manis ya kan. Tapi bukan begitu. Kasih yang Tuhan mau adalah ya kita berkorban. Bapak Ibu nggak harus selalu berkorban duit, nggak harus selalu berkorban harta. Yang namanya berkorban itu tadi bisa berkorban waktu. Kadang-kadang orang cuma mau didengar, Bapak Ibu. Apalagi orang zaman sekarang, orang tuh cuma mau didengar. Tapi kebanyakan dari kita sukanya kita mau didengar, ngomong terus kalau ketemu orang gitu. Nah, tapi kasih mengajarkan kita seperti itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, standar kasih seperti Kristus mengasihi. Karena Tuhan Yesus bilang seperti aku telah mengasihi kamu. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Tuhan Yesus tidak hanya memerintahkan kita, tapi ukuran kasih kita itu seperti kasih Tuhan Yesus. Pertanyaannya gimana sih kasih Tuhan Yesus itu? Mengorbankan nyawanya. Mengorbankan nyawanya. Bagaimana sih kasih Tuhan Yesus itu kepada kita? Mengampuni ketika dia disakiti. Bapak Ibu, saya belum pernah ketemu orang yang dipukulin nih sampai babak belur, terus dia bilang, Tuhan ampuni dia.
Karena dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Saya belum pernah ketemu itu. Bahkan Benyamin Netanyahu aja bilang gini, Diludahi. diludahi, disabet. Benyamin Netanyahu bilang gini, 1 nyawa orang Israel terbunuh, kami akan membalas 1000 nyawa untuk mereka. Itu Benyamin Netanyahu. Bapak Ibu, makanya Israel jangan pernah diserang kalau mau damai. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, walaupun kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Apa? Kalau orang minta jaketmu Bu Rita, kasih bajumu sekalian, telanjang sekalian, gak apa-apa deh. Ya jangan juga ya kan gitu. Tapi kalau orang minta jubahmu, kasihlah bajumu, kata Tuhan. Tinggal singlet aja ya. Terus kalau ada orang ngajakin kamu jalan, kayak Bu Reni bilang, yuk kita ke pasar pagi gitu kan. Bu Reni kelilingin 1 lantai, kita diajak 10 lantai, ikutin aja gitu loh. Apa-apa gitu. Karena perintah Tuhan Yesus, walaupun kita nggak nyaman, yang penting kita membuat orang itu senang, itu sudah memberkati. Dan itu sudah tanda kita mau mengasihi dengan berkorban. Tetap setia Bapak Ibu ketika ditinggalkan. Di gereja rantau ini mau orang pergi semua, Bu Yanti sama Pak Roy tetap setia di sini. Ya Pak Roy ya. Puji Tuhan. Pak Jul apalagi, waduh. Pak Jul keluarga setia banget. Puji Tuhan, tetap mengasihi itu kayak gitu Bapak Ibu. Saya dapat apa sih di gereja rantau? Misalnya Bapak Ibu nanya gitu. Tapi Tuhan bilang, di ibadah di gereja rantau kamu pasti diberkati. Diberkati bukan duit aja. Gak nyangka-nyangka Natalan Bu Rita, Bu Susan sama Meti, siapa lagi ya? Banyak ya kan, dapat berkat tau-tau ya kan, dari Bu Yuli ya kan. Gak nyangka-nyangka. Bisa dapat berkat sehat terus, Bapak Ibu masih bisa datang. Bu Susan walaupun sakit-sakit, tapi masih diberi kekuatan untuk datang. Bu Meti walaupun lapar-lapar tadi mau nyari makan nggak bisa, tapi masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk datang. Puasa. Iya, nyari makan susah sekarang. Puasa pagi-pagi. Tetap setia Bapak Ibu. Mengasihi itu kayak gitu. Murid-murid ngomongin mengasihi. Petrus bilang, Tuhan Yesus bilang, aku akan dianiaya, terus Petrus bilang, jangan, sekali-sekali nggak boleh terjadi sama kamu. Tapi apa yang terjadi? Petrus orang yang paling duluan maju kalau ada apa-apa, paling berani. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketika Yesus disegebukin, dipukulin, Petrus lari. Bahkan ada orang bilang, kamu muridnya dia kan? Kamu pengikutnya dia kan? Enggak, sampai berapa kali Petrus nyangkal? Dia bilang apa? Aku nggak kenal dia. Padahal dia orang yang paling berani katanya. Mati pun bersama-sama dengan kau, ayo gitu. Petrus bilang kayak gitu. Tapi Tuhan bilang gini, ketika anak manusia datang nanti, adakah dia dapat iman di bumi? Artinya ada nggak sih yang setia sama dia? Tetap percaya sama dia. Nah, mengasihi itu kayak gitu Bapak Ibu. Punya istri, punya suami misalnya, nyebelin. Karena Tuhan bilang kasihlah istrimu, kasihilah suamimu, ya tetap kasihin aja. Walaupun nyebelin ya kan, tetap kasih. Kok Andi belum punya pengalaman, makanya cari istri biar punya pengalaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, punya anak, kadang-kadang anak bikin kesel ya Pak Julian. Tapi Tuhan bilang itu anakmu, kasihi. Ya udah kasihin aja. Punya tetangga di lingkungan kami jarang sekali suka tersenyum gitu. Tapi kita senyum aja gitu. Saya ada bapak-bapak udah tua gitu, rajin jalan keliling pagi di rumah itu. Kalau pagi saya ketemu aja, tadi pagi saya ketemu, Opung apa kabar? Oh iya baik Pak gitu. Padahal orangnya ini agak apa gitu. Karena polisi pangkat tinggi kan, pensiunan biasa lah ya kan. Mantan-mantan pejabat kayak gitu. Ya sapa aja gitu. Tegur aja walaupun ini. Memberi dirinya, Tuhan Yesus itu memberi dirinya sendiri walaupun dia menderita. Bahkan dia bilang, kan ada bilang, kalau engkau memang anak Allah, kalau engkau memang anak Tuhan, panggil malaikat untuk suruh tolong kamu. Tuhan Yesus malah bilang kan, Bapa kasihi mereka,
Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Lilin, Bapak Ibu, makanya kita sering kan kalau Natalan itu bakar lilin untuk ngingetin kita, ya Pak Bernardia. Untuk ngingetin kita harus rela berkorban demi kebaikan orang lain. Jangan mengorbankan orang demi kebaikan kita, nggak boleh. Harusnya kita rela berkorban, kayak lilin itu, habis lama-lama kebakar untuk memberi penerangan. Makanya Natal selalu diingetin kayak gitu, bakar lilin. Sebenarnya ngapain sih bakar lilin? Kemarin saya udah nyediain lampu tuh, tapi Bu Yuli bilang enggak lah, harus bakar lilin. Iya, saya baru ingat. Itu untuk mengingatkan kita kembali, kita harus seperti itu, mau berkorban walaupun mesti menderita. Yang penting menolong orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus, kasih seperti aku mengasihi kamu. Artinya lambang. Puncak terlihat ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia tidak menunggu manusia menjadi baik, Bapak Ibu nggak ditunggu jadi orang saleh. Tuhan Yesus nggak nunggu Bapak Ibu jadi orang kaya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus nggak nunggu Bapak Ibu jadi orang pintar. Tahu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kadang-kadang saya suka ngeri kalau dengar orang, saya sudah 7 kali khatam Alkitab. Kejadian sampai Wahyu, kadang-kadang ngeri juga. Tuhan Yesus nggak nunggu itu. Tuhan Yesus cuma nunggu Bapak Ibu mau datang ke Tuhan Yesus mengakui, saya butuh pertolongan ya Tuhan, saya orang berdosa. Ketika kita masih berdosa, Paulus berkata, Tuhan sudah mati untuk kita. Amin. Itulah kasih yang diinginkan Tuhan. Kasih itu bukan teori, Bapak Ibu. Kasih itu ada perbuatan, kasih itu ada aktif, kasih itu harus ditunjukkan. Kasih yang terbesar itu adalah kasih pengorbanan. Di ayat 13 tadi mengatakan bahwa kasih terbesar adalah kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Bapak Ibu, kalau dibilang sahabat itu udah luar biasa. Kalau teman itu biasa, teman itu banyak. Kita yang punya handphone, Miguel ya temannya banyak di Facebook, di Instagram ya kakak ya, teman. Tapi yang sahabat itu sedikit sekali. Tapi Tuhan Yesus mau memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya, walaupun padahal sahabat-sahabatnya itu sendiri yang adalah murid-murid pada lari semua ketika dia ditangkap, ya kan? Tapi dia mau deh. Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada pengorbanan dirinya sendiri. Ia tahu penderitaan yang akan datang, ia tahu salib itu sudah dekat, makanya dia ngasih tahu. Namun ia tetap memilih jalan salib untuk mengasihi. Kan dia berdoa di Taman Getsemani kan. Alkitab mengatakan dia ketakutan. Bahkan dia ngomong sama murid-muridnya, tinggallah di sini dulu, aku mau berdoa. Hatiku berat, seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu pernah gak kita punya persoalan kayak gitu? Berat banget. Hancur hati kita ini, aduh Tuhan udah gak kuat deh, udah mau mati, mendingan mati aja deh. Pernah gak bergumul kayak? Tuhan Yesus dikatakan keringetnya tuh sampai titik-titik darah, sebesar jagung seperti titik-titik. Itu saking apa ya, berat banget ya, dia merasain udah deket banget gitu penderitaan ini. Makanya dia sampai bilang, Bapak kalau boleh cawan ini lalu aja. Tapi apa? Kehendak mula terjadi. Mengasihi itu kayak gitu. Walaupun orang-orang sekitar kita, tetangga-tetangga kita jahat, suka ngegosipin kita, suka ngomongin kita, kalau dia butuh pertolongan, ditolong, dibantu, ya kan? Ditolong. Tuhan Yesus tetap memilih jalan untuk mengasihi. Ketaatan dia kepada Bapa menggambarkan kasihnya yang sejati, yang selalu kasih itu selalu mengandung pengorbanan. Karena apa Bapak Ibu? Tanpa pengorbanan, kasih hanya omongan. Kayak orang pacaran. Orang pacaran itu kasihnya bohongan aja gitu. Ya. Kalau pacarnya udah nyebelin, tahu ceweknya atau cowoknya nyebelin, udah tinggal, dia cari yang lain. Kasih tanpa pengorbanan itu hanya sekedar perasaan suka, perasaan seneng. Kasih hanya slogan, akhirnya jadi omongan gitu. Tetapi ketika kita mau kehilangan waktu kita mau kehabisan tenaga kita mau kehabisan daya kita untuk nolong orang,
Itu yang kasih Tuhan mau. Ketika kita rela kehilangan demi orang lain, disitulah kasih menjadi nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang punya keluarga, bapak-bapak, kadang-kadang bapak-bapak yang kerja zaman sekarang, tapi ibu-ibu juga bekerja, istri gitu, bukan suami aja, rela bangun pagi-pagi, mandi, ya kan? Kadang-kadang sebenarnya kan pagi-pagi itu saya bangun 4:30, ya kan? Sebenarnya lagi enak-enak tidur gitu, sholat, ya kan? Dulu aja sekarang jam 6 mandi, aduh sebenarnya enakan di rumah gitu kan, kemulan atau udah mandi, udah siap-siap, ya kan? Berangkat, ngapain gitu capek-capek, tapi karena mengasihi, saya selalu bilang sama Bu Yanti, demi kau dan si buah hati. Makanya kita rela gitu kan, bangun pagi-pagi, Bapak Ibu, orang-orang lagi pada tidur di komplek rumah kami itu masih sepi gitu kan, udah berangkat kerja. Pulang sampai rumah udah jam 7, jam 8, yang udah capek. Untuk Bu Yanti baik siapin makan, ya kan. Ngapain gitu? Tapi kasih seperti itu. Kasih kita tuh harus seperti itu. Gak peduli buat diri kita. Yang penting orang lain bahagia. Karena kasih itu ada memikirkan bagaimana seseorang itu senang, bahagia dengan apa yang kita lakukan. Jangan hanya sekedar wah dia baiknya tuh dia begini tuh, begini. Kita kalau cuma ngomong doang itu kasih bohong. Kasih di antara keluarga tidak dibangun oleh kata-kata. Saya percaya bapak, ibu di dalam rumah tangga itu pasti mengasihi anaknya. Maka dia rela bangun apa-apa. Ibu-ibu, suatu kali ada lowongan pekerjaan, Bapak Ibu. Lowongan pekerjaan itu jabatannya adalah direktur, dia penguasa di perusahaan itu. Tapi waktunya 24 jam, 7 hari. Nggak ada cuti, nggak ada istirahat. Ditanya gajinya, nggak ada gajinya. Tapi semua hal dia bisa dapat. Semua hal dia bisa dapat. Terus ditanya kerjanya apa? Jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu kerjanya berat kok, Andi. Nggak ada istirahatnya. Itu nggak ada laporan ya? Nggak ada laporan, emang ngeluarin uang, nggak ada laporan, nggak ada apa ya kan. Tapi coba kalau di meja nggak ada makanan, anak-anak pada protes, "Ma, makanan." Suami protes, "Mam," atau "Mami," protes, "Kok nggak ada makanan ya?" Pada protes. Ada juga suami yang bikin teh manis. Iya, ada bikin teh manis sendiri karena istrinya nggak ini ya kan. Tapi istri seibu itu di mana-mana selalu kerja 24 jam. Bu Susan tadi cerita, lagi tidur enak-enak ya kan, harus bangun karena musir ular. Bapak-bapak kalau pasangan muda nih, ya kan, kita ngalamin semua waktu masih baru-baru punya anak ya Pak Roy ya, anak pertama ya kan. Itu biasanya yang sering bangun pagi itu kalau anak bangun kencing segala itu biasanya suami gitu, dan suka ngedumel sama istri. Kamu tidur aja nih, dia nggak tahu istrinya berkorban 9 bulan waktu melahirkan hidup dan mati ya kan. Dia nggak tahu gitu. Ini cuma belain bangun tengah malam sejam atau setengah jam, kadang-kadang cuma bikinin minum atau ganti popok, udah protes sama istrinya. Bapak Ibu, tapi saya percaya kita semua nggak. Kasih itu seperti itulah seorang bapak, seorang ibu kepada anak-anaknya, seorang suami, seorang istri kepada. Yang kedua, kasih di dalam gereja. Gereja yang sehat adalah gereja yang saling mengasihi. Bapak Ibu, kita harus belajar. Bapak Ibu, di gereja seperti kita ini di sini di gereja, ini kesempatan Bapak Ibu belajar jadi orang Kristen yang benar. Firman Tuhan mengatakan di Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Di gereja ini kan gak semuanya baik sama kita, gak semuanya senang sama kita. Ya manusia biasa. Tapi kita belajar di sini. Dia senang nggak senang sama saya, dia baik nggak baik sama saya harus tetap mengasihi dia. Karena apa? Itu perintah Tuhan Yesus. Ketemu mau nyapa nggak mau nyapa, saya harus nyapa dia, harus nanya kabarnya. Dan saya harus mengkabar dia itu dengan tulus, gimana kabarnya. Kalau salaman saya harus lihat mukanya.
ngelihat matanya, ngelihat mukanya yang cantik, yang ganteng itu. Udah mandi, cuci muka atau belum? Biar kita tahu. Bapak Ibu, seperti itu di dalam gereja, mari kita bersama-sama melayani. Di gereja ini saya mengajarkan kita melayani. Ada orang protes, Pak, kalau jadi singer itu dikasih PK, kalau jadi WL itu dikasih PK, pemain musik dikasih PK. Kalau Bapak Ibu dikasih PK, bukan melayani namanya. Kerja. Oh cerita Natal segala macam. Oh kita Natal dapat ini dapat itu. Ya di gereja Natal juga dapat. Ya, kan? Ya Bapak Ibu. Bahkan kita bisa kasih apa namanya? Door prize sampai banyak. Gereja lain paling 5 ya Pak Roy. Kita berapa ke door prize kemarin? 25 ya? 20. Banyak kita. Bisa begitu karena ada banyak orang yang mau melayani tanpa mencari pujian. Mari kita mengampuni. Jangan saling menyimpan kepahitan. Jangan saling dendam, Bapak. Prinsipnya gini, saya baik aja lah sama orang ini, sama semua orang. Orang itu mau baik nggak baik, urusan dia sama Tuhan. Itu yang paling penting, Bu. Saya mau nolong lah. Orang itu mau ngebales nggak ngebales, urusan dia lah. Yang penting Tuhan perintahkan saya baik dan mau menolong orang. Bapak Ibu, ketika jemaat hidup dalam kasih dan berkorban, saya yakin gereja ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Gereja kita bisa dikenal orang, oh gereja itu saling mengasihi, jemaatnya satu dengan yang lain saling merangkul dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu mau saling mengasihi, kita mulai dulu. Kita kadang-kadang ada orang baru yang gak kita kenal aja, kita harusnya sambut aja dulu. Selamat datang gitu, selamat datang di gereja Rantau. Kemarin kita datang tamu, saya juga nggak tahu tamu yang minggu lalu datang, nggak kenal tuh. Yang satu perempuan, orang dari Malaysia, yang satu lagi orang dari Scotland. Kita nggak kenal, Bapak Ibu. Dia datang, harusnya disambut gitu. Jangan, payan ada tamu tuh gitu. Jangan gitu, Bapak Ibu, sambut aja dulu. Salam, selamat datang di gereja Rantau. Dia ngerti nggak ngerti bahasa kita masa bodoh. Yang penting kita menyambut dia. Orang tahu kok kalau kita ramah, Bapak Ibu. Senyum yang tulus itu orang tahu. Tapi kalau kita diem, siapa sih? Ya, biarnya orang datang takut ke sini, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak yang anak muda ada perempuan beberapa kali datang ke sini, kenal nggak namanya siapa? Karena kita nggak ada yang nyambut. Bu Rita pernah mau ngobrol sama dia. Bu Meti pernah nggak nyapa, negor dia. Kami senang kamu datang. Benar orang deket sini nih. 2-3 kali datang, sekarang nggak pernah datang lagi. Karena kita nggak ada yang peduli sama dia. Cuma Bu Yanti aja yang peduli. Bukan peduli maksudnya ngajak ngobrol segala macam. Tapi coba aja kita semua gitu loh. Biar orang yang baru-baru datang, wah di gereja Rantau tuh enak tuh, jemaatnya ramah-ramah, kasihnya nyata, kita diterima. Jadi Bapak Ibu makin banyak jemaat di sini. Kalau makin banyak jemaat di sini, gereja ini makin diberkati. Kita juga diberkati, sukacita. Ada banyak orang datang. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Mengapa kita mampu mengasihi? Kita dapat mengasihi karena terlebih dahulu kita sudah menerima kasih Tuhan. Jadi nggak ada alasan sama Bapak Ibu untuk mengatakan saya nggak bisa mengasihi. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Orang yang nggak bisa mengasihi, orang yang nggak bisa mengampuni, orang yang nggak bisa sabar, orang yang nggak bisa menyimpan dendam, nggak bisa mengampuni orang, itu dia pasti belum merasakan pengampunan dan kasih dari Tuhan. Dia belum pernah merasakan bagaimana Tuhan mengampuni, sabar sama dia. Atau malah dia mungkin nggak tahu Tuhan ada. Kan saya pernah bilang ada banyak orang Kristen yang namanya Kristen ateis. Dia percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia nggak tahu Tuhan Yesus itu ada atau enggak. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia nggak membuktikan Tuhan itu ada. Sikapnya, kelakuannya, tutur katanya tidak membuktikan bahwa dia percaya sama Tuhan. Tetapi ketika
kita sudah mengalami kasih, yang kita berikan hanyalah pantulan karena ada kasih. Kan Tuhan bilang kan dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air. Bukannya Bapak Ibu ngiler gitu keluar air banyak, bukan, tapi aliran kasih. Orang merasakan ketika dekat sama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kasih itu seperti ini seorang bapak ya. Kita udah tahu lah di mana-mana zaman dulu, kalau zaman sekarang udah susah karena perempuan juga kerja gitu kan. Zaman dulu itu kan laki-laki cuma yang kerja. Tadi saya udah cerita bagaimana dia rela berkorban. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, iman tanpa kasih tidak pernah mencerminkan hati Kristus. Bapak Ibu mau mengatakan iman mau sebesar apa, sehebat apa, kalau nggak punya kasih, Bapak Ibu tidak memiliki Kristus di dalam hati. Dan itu salah satu bagian dari ketika Tuhan Yesus datang nanti di awan-awan bersama para malaikatnya menjemput kita semua. Lalu orang-orang dikumpulin, lalu dia bilang, baik sekali kamu anakku. Ketika aku lapar kamu kasih makan, ketika aku haus kamu kasih minum, ketika aku sakit kamu berkunjung, ketika aku di penjara kamu mengunjungi aku. Terus orang itu bilang, enggak, kami nggak pernah bikinnya. Iya, ketika kamu bikin sama orang yang paling kecil sekalipun, orang yang paling hina sekalipun, kamu sudah melakukannya bagi aku. Tapi ada orang yang lain, nyala dariku hadapanku karena engkau tidak tahu. Kami bikin mujizat. Kami nyembuhin orang sakit. Kami bangun gereja, ada 100 gereja kami bangun. Mungkin kayak di Indonesia 1.000 masjid. Kami bangun 1.000 gereja di Indonesia. Bangkitin orang mati. Tuhan Yesus bilang, aku nggak kenal engkau, hai membuat kejahatan. Kenapa? Karena nggak ada kasih. Iman tanpa kasih nggak akan dikenali oleh Tuhan Yesus. Karena tandanya kita pengikut Kristus adalah kasih. Karena Kristus itu adalah kasih.